Coba sahabat Kompas.com bayangkan, Gaza yang hancur akibat perang tiba-tiba berubah menjadi kota futuristik. Gedung-gedung pencakar langit berlapis kaca berkilauan, pelabuhan modern ramai memenuhi kota pintar bertenaga AI. Dan ya, gambaran itu dituangkan dalam sebuah cetak biru buatan Amerika Serikat. Proyek ambisius ini dinamakan Great Trust alias Gaza Reconstitution, Economic Acceleration and Transformation Trust. Atau bisa juga disebut dengan Gaza Riviera. Rencana mega proyek itu terungkap usai sebuah dokumen setebal 38 halaman bocor ke publik. Namun, di balik gemerlap mega proyek ambisius itu, tersimpan rencana gelap yang menjadi mimpi buruk bagi warga Palestina. Apa itu? Washington Post menjadi media pertama yang mengungkapkan isi dari dokumen setebal 38 halaman yang bocor ke publik pada Minggu 31 Agustus 2025. Dokumen itu disinyalir milik Gedung Putih. Mega proyek Great Trust alias Gaza Riviera itu kabarnya dikembangkan oleh beberapa orang Israel yang menggerakkan Gaza Humanitarian Foundation atau GHF. Sebuah yayasan yang didukung Amerika Serikat dan telah menewaskan ratusan orang Palestina yang mengantri di pos-pos penyaluran bantuan GHF. Tak jelas apakah rencana itu mencerminkan kebijakan Amerika Serikat atau tidak, sebab Gedung Putih belum bersuara. Namun, cetak biru itu disinyalir merefleksikan ambisi Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang sempat menyatakan ingin membangun Riviera Timur Tengah di Gaza yang diungkapkan pada Februari lalu. Media Israel meragukan soal usulan tersebut. Harian Haaretz yang berhaluan kiri menggambarkannya sebagai skema cepat kaya ala Trump yang bergantung pada kejahatan perang, AI, dan pariwisata. Dokumen rencana Gaza Riviera ini tampaknya disusun oleh orang-orang yang tidak memiliki pengetahuan fisik tentang Gaza, politik Timur Tengah, dan tantangan yang dihadapi. Dalam dokumen itu disebutkan bahwa mega proyek itu tidak menggunakan pendanaan dari Amerika Serikat, melainkan investasi dari para investor senilai 100 miliar dolar Amerika Serikat. Gaza Riviera digambarkan menjadi sebuah kota pelabuhan yang ramai, dibelah oleh aliran air dan berbatasan dengan 8 kota pintar besar yang mengandalkan teknologi tinggi bertenaga AI. Proyek itu disebut mirip dengan permodelan proyek NEOM yang bermasalah milik Arab Saudi. Ada pula sebuah taman manufaktur bernama Elon Musk yang terletak di reruntuhan zona industri Erez. Sebuah wilayah industri yang dibangun oleh Israel untuk mengeksploitasi tenaga murah Palestina. Blueprint megaproyek itu juga menunjukkan adanya rencana pengambil alihan sebagian besar lahan pertanian Gaza untuk dijadikan zona penyangga keamanan Israel yang berbatasan dengan Tel Aviv. Lantas, siapa dalang di balik rencana ini? The Guardian melaporkan dokumen rencana mega proyek itu menunjukkan kesombongan Trump, Musk, dan putra mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman yang namanya digunakan untuk jaringan keamanan di sekitar Gaza. Dalang mega proyek ini diduga melibatkan para elit politik global yang asing dari realitas warga Gaza. Mereka adalah Donald Trump sebagai pelopor ide Gaza Riviera Timur Tengah. Menantu Trump, Jared Kushner, yang mengikuti rapat terkait mega proyek ini di Gedung Putih. Mantan Perdana Menteri Inggris, Tony Blair, yang memberi masukan soal Gaza. Serta Boston Consulting Group sebagai penyusun perencanaan keuangan, walau mereka menyebut pengerjaan dokumen itu tidak disetujui, dan 2 mitra senior yang memimpin perencanaan keuangan itu telah dipecat. Kritik kemudian disuarakan oleh Hal Hellier, rekanan senior di Royal United Service Institute, yang menyebut bahwa rincian itu menggelikan. Menurutnya, rencana itu adalah tekad Israel yang tidak menginginkan kedaulatan Palestina di Gaza. Isi dari mega proyek itu memang terdengar sangat fantastis dan ambisius. Namun, ada hal besar yang harus dikorbankan yang menuai kecaman serta kritik besar-besaran. Apa hal kontroversial yang terdapat dalam mega proyek Gaza Riviera? Salah satu kontroversial yang mencolok dari mega proyek itu adalah rencana pemindahan paksa seluruh Gaza yang berjumlah 2 juta orang.
Jutaan orang itu disebut akan ditempatkan di bawah perwalian Amerika Serikat selama setidaknya 1 dekade. Sebuah usulan yang dianggap sebagai pembersihan etnis dan berpotensi menjadi tindakan genosida. Warga Palestina akan didorong untuk meninggalkan Gaza secara sukarela untuk mengungsi ke zona aman dan terbatas selama masa rekonstruksi. Mereka yang memiliki tanah di Gaza juga akan ditawari token digital sebagai imbalan atas hak untuk membangun kembali properti mereka. Token ini bisa digunakan untuk memulai hidup baru di luar Gaza atau ditukar dengan apartemen di kota pintar baru. Skema yang dipandang sebagai legitimasi perampasan tanah Palestina dengan dalih digitalisasi. Sementara bagi warga Gaza yang tetap tinggal di tanahnya, mereka hanya akan ditawari properti seluas 323 kaki atau sekitar 30 meter persegi. Ukuran ini bahkan jauh lebih kecil daripada banyak rumah di kamp pengungsian Gaza saat ini. Selain itu, dokumen tersebut juga tak menunjukkan adanya perbedaan kedaulatan antara Gaza, Israel, dan Mesir dalam hal pemegang otoritas. Artinya, Palestina tidak diberikan ruang untuk menentukan nasib mereka sendiri. Pasalnya, rencana itu menyebut bahwa Israel akan memiliki hak menyeluruh atas Gaza untuk memenuhi kebutuhan keamanannya. Rencana itu seolah menggambarkan bahwa militer Israel akan tetap menancapkan kekuasaannya di Gaza. Bahkan, tak ada penyebutan diksi negara Palestina, melainkan pemerintahan Palestina yang akan bergabung dengan perjanjian Abraham buatan Trump. Intinya, rencana megaproyek Gaza Riviera itu akan mendorong warga Palestina ke jurang pembersihan etnis dan membungkam suara mereka di tanah mereka sendiri. Lantas, seperti apa kritik yang dilayangkan para analis terhadap megaproyek Gaza Riviera ini? Direktur Eksekutif Trial International, Philip Grant menyampaikan kepada The Guardian bahwa cetak biru Gaza Riviera ini menjadi contoh nyata dari kejahatan internasional. Grant menyebut mereka yang terlibat dalam perencanaan itu dapat menghadapi tanggung jawab hukum selama beberapa dekade mendatang. Kecaman tentu juga datang dari Hamas. Hamas segera mengecam rencana tersebut dan menyatakan Gaza adalah bagian dari tanah air Palestina yang tidak akan dijual. Hal itu disampaikan oleh anggota Biro Politik Hamas, Bassem Naim, melansir dari Arab News. Seorang pejabat Hamas lainnya yang berbicara secara anonim juga menyatakan bahwa Hamas menolak semua rencana yang menyebabkan penelantaran warga Palestina. Qasim Habib, seorang warga Palestina yang tinggal di Gaza, menyebut bahwa proposal itu tak masuk akal. Alih-alih menyusun megaproyek Gaza Riviera, Amerika Serikat dan mitranya seharusnya menekan Israel untuk menghentikan perang jika ingin membantu Gaza. Megaproyek Gaza Riviera digambarkan sebagai wajah masa depan yang penuh gemerlap. Namun di balik janji pembangunan, tersimpan bayangan pengusiran massal, kontrol militer, dan hilangnya kedaulatan rakyat Palestina. Alih-alih menjadi simbol harapan, proyek ini justru dipandang banyak pihak sebagai strategi untuk menghapus identitas Gaza, sekaligus memperkuat dominasi Israel. Bagi warga Palestina, Gaza bukan sekadar tanah dan lahan investasi, tapi adalah rumah, sejarah, dan identitas yang tidak bisa dibarter dengan token digital atau apartemen mungil. Pertanyaannya, mampukah dunia menolak retorika pembangunan jika proyek ini hanyalah pembersihan etnis yang dikemas dalam modernisasi? Masa depan Gaza bukan tanah surga Riviera ala Trump, tapi hak untuk tetap hidup di tanah mereka sendiri. Untuk itu, pantau terus perkembangannya hanya di kanal YouTube Kompas.com.